Hubungan manusia dan hewan seringkali menjadikan suatu ikatan yang mempunyai makna tersendiri. Bukan hanya makna yang didapat dari kebaikan perbuatan, tetapi juga mengasihkan jalinan kasih yang unik sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selalunya dikenal dengan sebutan nyawa sembilan disebabkan ketangkasannya. Kucing menjadi salah satu hewan yang mempunyai keunikan dengan serba-serbi tingkahnya yang comel. Sebahagian orang percaya bahwasannya memelihara ataupun memberi kasih sayang kepada kucing akan mengasihkan ketenangan emosional pada manusia itu sendiri. Bagi mencari fakta yang beredar, tim Ragam Kisah menjumpai beberapa orang yang mempunyai simpati terhadap kucing. Felix, 24 tahun. Antara individu yang bergerak aktif dalam membantu kucing jalanan. Bergerak seorangan, ianya rutin mengasihi makanan kucing jalanan sejak 3 tahun silam. Aktivitas mengasihi makan sembarang kucing yang ia jumpa di mana saja seringkali ia kerjakan apabila berkegiatan di luar. Selalunya, sebungkus besar makanan kucing ia bawa bersamanya setiap kali keluar rumah. Mahasiswa semester 6 itu mempunyai kisahnya sendiri. Bisa, semisalnya ngelihat kucing di jalanan, apalagi yang kurus banget, kalau sempet juga coba kasih makan. Soalnya gimana ya, kasihan sih kadang ngelihat kucing-kucing itu, karena mereka kan kadang ngerebutin wilayah. Nah jadi kadang kucing yang kurus tuh biasanya terbuli sama kucing lain. Jadi kalau sempat, kalau bisa tolong kasih makan. Sampai kalau bisa sih selama Felix mampu sih, selama mungkin lah kalau bisa, karena jatuhnya sekarang udah jadi kebiasaan, bukan hobi lagi. Kalau mitos itu kayaknya menurut saya itu benar sih, karena beberapa kali juga saya agak banyak pressure di kerjaan, sempat stres juga, sempat struggle juga. Tapi pas ngelihat kucing saya di rumah tuh nungguin saya di kasur tuh kayak wah gitu loh, kayak ditungguin sama seseorang gitu. Dari awal masuk kuliah kayaknya Kak, dari tahun 2019 ya, 2019. Sebenarnya sih saya melihara kucing juga, jadi kayak sering tuh ketemu kucing ketabrak segala macam, dan kucing yang kurus banget di pasar. Iba mungkin ya, kasihan sih gak keurus, jadi ya udah sekalian gitu kan, sekalian ke pasar, jadi bisa sekalian ngasih makan kucing. Iya, pas jumpa aja sih Kak, nggak ada target sama sekali. Jadi kalau ketemu kasih, kalau nggak ketemu ya udah besoknya lagi. Untuk makanannya sendiri itu makanan kering Kak, mungkin sama kayak Whiskas dan segala macemnya, nggak ada yang khusus atau gimana sih. Apa ya? Nggak tahu juga sih, emang dari dulu suka kucing aja. Cuman sebenarnya saya itu alergi kucing. Saya nggak bisa terlalu nyium-nyium banget, tapi entahlah, imut aja nggak sih kucing. Dulu ada yang bikin saya suka kucing banget itu, saya pernah punya kucing. Jadi waktu kucingnya melahirkan itu keluarga saya repot ngurusnya. Jadi mama sempat buang kucingnya ke pasar. Gak tahu kenapa setelah 3 bulan tuh kucing dibuang, dia balik lagi ke rumah pas Idul Fitri. Jadi tuh saya ngerasa di situ kayak, ih kucing ternyata nurut banget, terus inget, pinter gitu loh. Jadi dari situ sih makin suka aja sih sama kucing. Memelihara kucing
sememangnya memupuk kesabaran individu. Tabiat dan macam kerenah mamalia karnivora ini melatih kepekaan serta kelembutan hati. Oleh kerana kucing liar mempunyai kehidupan bebas dan jarang berinteraksi dengan manusia, diperlukan tangan terlatih untuk menanganinya. Kasih sayang yang diberikan manusia selalunya menciptakan kisah tersendiri dengan hewan comel ini. Atas dasar cinta merawat hewan, Andi yang merupakan sekretaris daripada komunitas kucing ini menempatkan kira-kira puluhan ekor kucing di rumahnya. Hasil dari inisiatif sendiri dan misi komunitas mendorong Andi membuat rumah khas untuk kucing-kucing yang telah berjalan beberapa tahun belakangan. Kebiasaannya, kucing-kucing di sini akan dibiarkan bebas. Namun bila kucing baru akan ditempatkan khusus bagi pemulihan dalam masa tertentu. Jadi dulu sebenarnya kita itu kan dari komunitas ya. Dari komunitas di saat kita mau mengarah ke yang lebih serius, akhirnya kita melarinya ke catering. Nah, setiap daerah kita pengen mengangkat nama-nama daerah tersendiri gitu kan. Nah, ternyata ada 3 nama yang kita ajukan dan yang terpilih ya 10 itu lebih mengayomi aja. Mengayomi, merangkul. Makanya kalau dilihat dari lambangnya itu ada 2 ekor kucing, terus ada tangannya kayak mau merangkul. Saya dari sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kalau aktivitasnya banyak. Kita selain dari untuk edukasi terhadap cat lover, kita juga ada belajar grooming. Nah, terus kita juga ada cat show kayak gitu. Dan itu setiap tahun ada. Kalau sebelum pandemi kita biasanya kumpulnya di lapangan Kuputri. Cuman karena pandemi ya, jadi orang juga agak takut untuk keluar. Jadi akhirnya oke. Nah, kemarin sempat libur nih, vakum 2 tahun. Nanti akhir bulan baru akan ada cat show lagi. Kalau program kita banyak ya. Selain kita ada street feeding, kadang-kadang sama teman-teman ada yang bagian street feeding itu yang memberikan makanan terhadap kucing-kucing jalanan. Terus sterilisasi untuk kucing-kucing juga ada. Kayak banyak banget. Banyak sekali kalau di dunia kucing itu. Andi mempekerjakan 1 orang karyawan dan juga dibantu oleh saudaranya dalam menjaga serta memelihara kucing-kucing ini. Dengan rawatan dan penjagaan yang rapi, semuanya perlahan pulih. Setiap seekor mempunyai kisahnya tersendiri. Pernah suatu ketika, Andi merawat kucing hingga berumur 15 tahun. Disebabkan kelalaian pekerjanya, kucing tersebut hilang dan meninggalkan kisah yang membekas pada dirinya. Biasanya kalau kita menemukan kucing dari luar, kita tidak bisa langsung gabung dengan kucing yang sudah ada yang di sini. Karena kan kita tahu kucing di sini sudah ibaratnya dari kesehatan mereka sudah stabil. Nah, kita belum tahu nih kucing dari luar yang akan masuk ini apakah dia sehat atau tidak. Otomatis kita harus karantina. Sediakan ruangan khusus, kita karantina. Setelah dari karantina itu tunggu beberapa hari baru kita bawa ke dokter dulu untuk check up. Setelah itu kita baru rawat dia dengan baik. Kekurangannya apa? Misalnya kebanyakan kalau kita namanya kucing dari street feeding atau dari apa? Dari luar, dari jalanan itu kurang gizi ya. Nah, jadi dari situ kita mulai dari makanan, vitaminnya kita berikan yang terbaik juga buat mereka. Kebetulan kalau saya sendiri saya nggak suka beda-bedain kucing. Jadi mau dia kucing dari luar atau dia kucing ras sendiri, bagi saya mereka semua kucing ras. Karena Indonesia sendiri
Ya kucing rasnya, ya kucing domestik. Makanya saya jarang sekali menyatakan, banyak orang bilang kucing kampung gitu kan. Kalau saya lebih senangnya kucing domestik. Itulah asli Indonesia. Saya pernah dapat kucing yang kebetulan orang tahu kita pelihara kucing gitu kan. Jadi terkadang kita baru pagi-pagi buka pintu, di depan sudah ada anak kucing gitu kan. Ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Tapi yang paling mengenaskan itu kucing yang memang sudah nyawanya tinggal sedikit. Jadi kita lihat saja udah nggak bisa tertolong gitu lah. Itu yang sakit, sebenarnya sakit banget. Kenapa orang harus menaruhnya itu di tempat kita gitu loh. Kalau memang mereka tidak suka ya jangan dibuang sebenarnya. Ini jadi saya ada teman dari Taman Sari Hijau. Dia biasanya ngelihat kucing ini tuh tidak pernah dirawat sama sekali sama tuannya. Jadi dia bilang, saya yakin dirawat sama Mas Andi bisa dengan kondisi jamur 90%. Jamur 90% dengan telinganya skabies. Dan saya rawat sendiri. Begitu saya pertama kali melihat dia datang, 3 hari saya tak bisa pegangnya, takut karena sininya telinganya tebal kan. Wah, terus setiap lihat dia merinding, aduh ini pegang nggak pegang, tapi akhirnya kita mau nggak mau tengok dia kasihan kan, ya udah kerjakan. Kurang lebih sebulan seperti ini. Tetapi atas dasar cinta terhadap hewan, ia tetap merawat kucing-kucing lain sehingga terkadang kucing-kucing itu dilatih untuk mengikut berbagai perlombaan. Ada juga yang diberikan kepada pencinta kucing yang berminat untuk merawat kucing tersebut. Bagi Andi, kucing bukan lagi sebagai hewan peliharaan, tetapi juga sebagai sebahagian dari keluarga mereka dalam mengarungi lika-liku kehidupan.